Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, 'Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini tema kita bicara mengenai sukacita dalam menabur dan menuai bagi jiwa-jiwa. Kalau kita bicara mengenai pemberitaan Injil dan pertambahan jumlah orang percaya, kita percaya ini adalah satu kerinduan hati Tuhan yang paling terdalam. Dia rindu untuk melihat banyak orang percaya kepada Dia dan menerima keselamatan. Keselamatan yang dari Tuhan adalah sukacita terbesar dalam kehidupan setiap orang. Begitu juga bagi Tuhan, di hati Tuhan sukacita terbesar adalah waktu melihat banyak orang percaya kepada Tuhan. Bahkan dikatakan di sini ayat yang ke-7, demikianlah juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Artinya, kalau ada satu orang saja bertobat, maka seisi sorga akan bersukacita. Dan saya percaya sukacita yang dialami oleh sorga juga akan dialami oleh setiap kita yang terlibat menabur Injil Kristus dan menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Setiap ada orang yang ditambahkan dalam kerajaan Allah, maka seharusnya menjadi sukacita bagi kita. Kita melihat di sini siapa saja yang bersukacita waktu Injil diberitakan. Yang pertama jelas sekali, surga bersukacita. Ini adalah satu hal yang luar biasa, bahkan mungkin tidak dicatat di ayat-ayat lain di Alkitab bicara mengenai isi surga bersukacita. Tetapi dengan jelas di sini dikatakan bahwa waktu ada satu orang saja diselamatkan, maka seisi surga bersukacita. Artinya sukacita yang besar ini adalah sukacita level surga. Kalau kita mau terlibat dalam sukacita sorgawi atau sukacita level sorga, maka kita seharusnya terlibat dalam pemberitaan Injil dan penuaian jiwa-jiwa. Berapa banyak orang rasanya sulit untuk mendapatkan sukacita dalam hidupnya, rasanya sulit untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi saya percaya kalau kita terlibat di dalam penuaian jiwa-jiwa ini, maka sukacita sorgawi itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Yang kedua, siapa yang bersukacita? Yang bersukacita juga adalah orang yang menerima. Roma 10 ayat 15 berkata, "Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik." Orang yang menerima Injil akan bersukacita. Kabar baik yang kita sampaikan bisa menjadi sukacita yang besar bagi mereka yang menerimanya. Coba bayangkan berapa banyak orang sebenarnya saat ini sedang menantikan Injil itu menjadi jawaban atas hidupnya. Dia sedang punya pergumulan masalah di dalam jiwanya yang dia tidak tahu bagaimana jalan keluarnya, dan hanya Injil Kristus yang sanggup untuk membuat dia bersukacita. Banyak orang sedang menantikan kita. Tadi dikatakan betapa indahnya kedatangan seorang yang membawa kabar baik. Ada masih banyak lagi orang yang belum menerima berita Injil dan mereka belum mengalami sukacita itu. Saya percaya Bapak Ibu yang sudah pernah terlibat dalam memberitakan Injil sudah mengerti bagaimana orang-orang yang menerima Injil mengalami sukacita yang luar biasa. Mereka diubahkan, mereka hidupnya dibaharui, dan mereka mengalami kasih karunia Tuhan yang ajaib. Yang ketiga, yang bersukacita adalah si pemberita pun bersukacita. Kita sebagai pemberita juga akan bersukacita. Rasul Paulus pernah menyampaikan
di dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Artinya Bapak Ibu, jiwa-jiwa yang dimenangkan, yang diselamatkan melalui pelayanan Rasul Paulus dikatakan adalah mahkota dan sukacita bagi kehidupannya. Bagi Rasul Paulus, sukacita dan mahkotanya adalah orang-orang yang diberitakan Injil dan terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Tidak puas sampai ia diselamatkan, tapi terus bertumbuh mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya semua pengalaman-pengalaman ini tidak hanya menjadi pengalaman masa lalu, tetapi akan kita alami ke depan dalam pelayanan kita, dan kita akan mengalami sukacita yang luar biasa. Mari kita bersama-sama menjadikan pengalaman dan privilege dalam hidup kita untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kita percaya bahwa penuaian jiwa-jiwa ini pasti akan terjadi. Biarlah gereja kita, komunitas kita, keluarga kita menjadi alat Tuhan yang efektif untuk memenangkan jiwa bagi Kerajaan Allah. Dan biarlah sukacita itu mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, sukacita itu menjadi bagian hidup kami yang tidak terpisahkan. Karena apa yang menjadi sukacita Tuhan, biarlah itu menjadi sukacita kami. Apa yang menjadi sukacita sorga, biarlah itu menjadi sukacita kami. Kami mau terus menabur. Dan kami percaya kami pasti akan menuai bagi kerajaan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat dan juga sahabat-sahabat yang mendengarkan renungan ini. Pakai kami terus menjadi alat kemuliaan-Mu dimanapun kami berada. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Amin. Puji Tuhan. Shalom.